Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Oleh kasih karunia Tuhan, anugerahnya, kita boleh ada di tempat ini kembali untuk menaikkan pujian, penyembahan, syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kuasanya. Kita akan mengalami dan merasakan kasih-Nya yang dicurahkan. Firman Tuhan berkata bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru. Amin. Setiap pagi selalu baru. Dan hari ini kita boleh menyambut hari yang baru dalam hidup kita, karena Tuhan baik bagi kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Bolehkah saudara memberikan senyum kiri kanan, depan belakang, katakan God is good. Tuhan Yesus baik. Selamat beribadah, selamat menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan Allah yang hidup. Dia yang memberikan kemenangan bagi kita. Dia yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Dan di dalam namanya tidak ada yang mustahil. Yesus Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya ya Tuhan kasih dan rahmat-Mu. Engkaulah penolong kami, Bapa yang ajaib, Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. We give thanks to You, Lord. Jesus, for Your mercy, oh God, and for Your love. Your words never fail. Janji-janji-Mu Tuhan kami pegang Bapa. Kekuatan yang baru Kau limpahkan bagi kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tiada kasih seperti kasih-Mu Bapa. Kami rasakan kebaikan, kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Damai yang melampaui akal dan manusia itu turun atas kami di tempat ini. Damai yang dari Bapa di surga ada di tempat ini. Yesus, Engkau kami rindukan. Yesus, Engkau kami nantikan. Sebab hanya di dalam Engkau kami dapatkan ketenangan Tuhan. Only You God can satisfy us. Hanya Engkau yang memuaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Silakan duduk kembali saudara. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau
forever and ever. Dwell in your presence. Yes, Sirina lava kana, Orina mashaga, Orina lava shana lava. Mengalirlah di tempat ini jamaah. Jamaah kami, mengalirlah jamaah kami, Roh Kudus, Kaulah kuat kami. Dalam Yesus ku percaya, dapat kemuliaan kuasa salib, ku jadi pemenang dalam segala. Pengharapanku dalam Yesus. Sekali lagi katakan, dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus percaya, oh, dapat kemuliaan kuasa salibnya, jadi pemenang dalam segala.
Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini, Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya, kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di padang gurun, mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, maka mereka juga bergerak. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, maka Tuhan menghendaki agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu, mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan, tetapi jalan yang di depan kita belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Katakan amin. Orang Israel harus mengikuti tabut Allah dengan jarak kira-kira 2000 hasta, sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh, supaya mereka tidak kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus dilalui. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh dari tuntunan Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi di sini jelas bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama agar kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat di sini artinya terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini juga bisa diartikan jangan sok rohani. Jangan paling benar sendiri. Ingat, akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh bisa diartikan terlalu fasik dan bersikap bodoh. Ingat, akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, maka kita harus memperhatikan pesan Yosua kepada bangsa Israel
yang akan masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi kita akan tahu kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan, kalau kita menguduskan diri untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Jalan yang kita tempuh belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus menguduskan diri supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Sekarang mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah, itu artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan, dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, yang artinya menjadi murid, maka kita harus mengalami proses pemurnian dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berkata demikian, lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan penuaian jiwa akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga terjadi kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Curah
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut. Bangkit dan jadi teranglah, artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicoba iblis. Judul perikop Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di padang gurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis. Ada 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa 3 jurus pencobaan iblis ini juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba iblis, maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah. Kita akan melihat 3 jurus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jurus pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini iblis menekankan bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, maka akan mati. Karena itu cari roti dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya! Tuhan juga berpesan kepada kita bahwa kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Jurus yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Tuhan Yesus tahu tentang hukum gravitasi. Bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, akan mati. Memang firman yang dikutip oleh iblis itu, bahwa dia akan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi ini adalah logos, bukan rema. Artinya firman yang dikutip iblis ini, bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yonggi Cho pernah bersaksi tentang 4 gadis yang baru pulang dari KKR, dan mereka sedang on fire. Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Dengan bergandengan tangan mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya 4 gadis itu mati terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hypergrace yang berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapa di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Langsung Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati. Hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, maka Tuhan Yesus berkata, orang Kristen yang tidak berbuah disebabkan karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Kita harus bangkit, jadi teranglah. Kita harus mendeklarasikan kemenangan. Kita waktu dicobai si iblis. Saudara-saudara, kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya para pemenang yang masuk surga. Mari katakan bersama saya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei 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 hei. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, mulai berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya la 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 bara 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 bara. Oh la 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 bara 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 bara.
Hamba berdoa buat anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapan Tuhan turun atas-Mu. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun kami, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini buat kami semua. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan Kau akan memberikan berkat yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang angkat tangan di hadapan-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Terima kasih, terima kasih. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima kelepasan, terima.
Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.